Halo, apa kabar semuanya? Video Teknologi ID kali ini saya mau sharing pengalaman pemakaian Infinix Note 7 yang udah 3 bulan ini saya pakai sebagai daily driver. Di awal rilis, smartphone tertinggi dari Infinix ini statusnya emang nggak serame merek sebelah. Tapi ternyata banyak juga user yang kasih penilaian positif dengan smartphone yang saat ini harganya udah mulai turun di angka 2.350.000. Gimana impresi saya selama 3 bulan pakai Infinix Note 7? Oke, langsung aja kita mulai. Note 7 sesuai dengan namanya, dimensi smartphone ini gede dan panjang. Meski sebenarnya kalau kita bandingin bersebelahan sama smartphone lain, misalnya Xiaomi Redmi 9 yang layar 6,53 inci, gap sebenarnya nggak terlalu signifikan. Tapi emang nggak semua orang bisa dengan nyaman pakai smartphone sebesar ini. Tapi untungnya saya pribadi suka dengan smartphone dengan layar besar. Emang butuh sedikit usaha ekstra buat pakai smartphone ini, misalnya untuk ngetik, navigasi, scrolling ataupun masukin ke kantong celana. Pemakaian dengan satu tangan sebenarnya sangat nggak disarankan, tapi kalau terpaksa juga bisa pakai one handed mode. Posisi fingerprint scannernya juga pas ada di tengah sesuai dengan posisi natural dari ibu jari. Akurasi dan kecepatan fingerprintnya cepat dan jarang miss. Untuk masalah dimensi, intinya perlu sedikit adaptasi dengan layar 6,95 inci milik Infinix Note 7 ini. Adaptasi berikutnya adalah soal resolusi layar. Ya, Infinix Note 7 hanya beresolusi 720 x 1640 atau HD Plus aja. Praktis kalau buat nonton YouTube mentok hanya di resolusi 720p aja. Tentu ketajaman dan saturasinya nggak bisa disamain dengan resolusi Full HD Plus. Tapi tentunya kualitas layar Infinix Note 7 ini masih bisa diterima sama mata orang umum. Nah, karena smartphone ini lebih sering dipakai buat multimedia, yang saya suka adalah keluaran dual stereo speakernya yang jadi nilai lebih dari smartphone kelas 2 jutaan ini. Rata-rata volume yang saya pakai hanya di 50% sampai 70%. Karena emang keluaran dual stereonya lumayan gede. Hal positif lainnya selama 3 bulan pemakaian adalah kualitas dari responsivitas layar sentuhnya yang bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelasnya. Layarnya gesit merespon sentuhan tangan dan saya jarang banget typo ataupun ketemu masalah misalnya touch delay dan sejenisnya. Satu hal lagi yang bikin Infinix Note 7 ini beda dari yang lain adalah sisi desain. Meski harganya cuma 2 jutaan, tapi secara overall desain smartphone ini kelihatan lebih mahal dari harga seharusnya. Kamera depan punch-hole, desain kamera belakang bulat, fingerprintnya di samping, dan tetap tipis meski dimensi dan baterainya besar. Cuma seperti yang udah saya pernah bahas di video review, kalau back covernya itu agak tipis. Mungkin karena rata-rata smartphone buatan Infinix itu pakai chipset dari MediaTek. Makanya paduan antara chipset MediaTek Helio G70 dengan XOS-nya berasa klop banget. Buat yang cari smartphone gesit dan optimal di harga 2 jutaan, Infinix Note 7 ini saya jamin gak bikin kecewa. UI-nya matang dan juga responsif. Selain itu, RAM 6GB-nya juga kasih ruang buat aplikasi yang bekerja jadi lebih lega. Internal storage-nya juga besar, 128GB, yang kalau dirasa kurang bisa di-expand pakai slot microSD. Pokoknya selama pemakaian saya nggak pernah nemu namanya lagging ataupun lemot soal urusan komputasi maupun multitasking. Cuma catatan aja, saya ngalamin adanya bugs di screen recording bawaan yang nggak bisa ngerekam layar dengan baik. Ya, semoga ada perbaikan di update software mendatang. Resep dari chipset MediaTek Helio G70 dengan XOS versi 6 secara overall bikin gaming performance di Infinix Note 7 ini berjalan dengan sangat baik. Buat yang mau lihat lebih detailnya, bisa cek link video gaming test dari Infinix Note 7 di kolom deskripsi ataupun di pojok kanan atas. Pokoknya PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Mobile Legends, dan macam-macam game berat lainnya selama 3 bulan ini bisa jalan lancar-lancar aja meski dalam waktu yang lama.
Sejak dari open box, Infinix Note 7 udah dapat 2 kali update software. Tapi menurut saya untuk performa kameranya masih belum ada perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan versi ROM sebelumnya. Tapi meskipun begitu, rata-rata foto hasil kamera Infinix Note 7 ini bisa dibilang bagus di kelas harganya. Oke, teman-teman mau ngingetin sekali lagi kalau Infinix Note 7 ini nggak punya lensa ultra wide. Namun sebagai kompensasinya, hasil foto low lightnya cukup di atas ekspektasi saya, di mana fitur night mode-nya bisa ngeboost foto meski dalam kondisi minim cahaya. Perekaman videonya juga menarik karena punya fitur IAS stabilizer di kamera depan dan juga kamera belakang. Ya, meski cuma mentok di resolusi Full HD 30 fps aja. Port micro USB yang agak ketinggalan mungkin bisa jadi minus point untuk sebagian orang, tapi enggak dengan baterainya yang 5000 mAh. Baterai dari Infinix Note 7 ini cukup awet dan bisa hidup seharian dalam sekali charging dengan screen on time yang bisa tembus 17 jam dengan pemakaian standar. Chargernya 18 watt juga termasuk cepat untuk ukuran pengisian baterai sebesar itu. Proses chargingnya sendiri hanya butuh waktu 2 jam aja. Buat yang skeptis sama merek yang satu ini, ada baiknya kalian nyobain sendiri smartphone-nya. Karena spek di atas kertas yang kelihatannya kurang menarik, sebenarnya masih bisa digunakan sesuai ekspektasi smartphone di harga 2 jutaan. Tentunya dengan beberapa adaptasi yang udah saya sebutin di awal video tadi. Yap, buat saya 3 bulan pakai Infinix Note 7 itu terasa having fun. Layar gede, RAM dan storage gede, baterai awet, buat gaming enak, kameranya lumayan, desainnya fresh dan juga anti mainstream. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Mau ingetin aja untuk dukung selalu channel ini dengan klik tombol like, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video-video Teknoza ID selanjutnya. Teknoza ID, pamit.